Baiklah anak-anak Bapak semuanya, hari ini kita akan belajar materi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Pernahkah kamu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga perasaanmu merasa begitu tenang? Atau pernahkah kamu merasa jauh dengannya sehingga jiwamu terasa hampa? Nah, anak Bapak semua yang Bapak sayangi, berbahagialah orang yang hatinya merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semacam ini akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan di dalam diri mereka. Sebaliknya, ketika seseorang hatinya merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan senantiasa diliputi oleh kegelisahan. Hari ini kita akan belajar tentang materi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah iman itu? Menurut bahasa, iman adalah percaya. Sedangkan menurut istilah, iman adalah meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 136, "Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'idan." Hai orang-orang beriman, berimanlah kamu kepada Allah, Rasul, dan kitab yang diturunkan kepada Rasul dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Siapa yang mengingkari Allah, malaikat, Rasulnya, dan hari akhir, sungguh dia sudah tersesat sangat jauh. Keimanan seseorang itu bisa tebal dan bisa tipis, bisa bertambah tak berkurang. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memahami nama-namanya yang indah dan baik. Kita sering mendengar nama-nama Allah tersebut dengan sebutan Asmaul Husna. Anak-anak Bapak semuanya, apakah yang dimaksud dengan Asmaul Husna itu? Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Di dalam surat Al-A'raf ayat 180 Allah katakan, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa zarul ladzina yalhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun." Dan bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan menyebut namanya itu, dan berjauhilah orang-orang yang menyalahgunakan namanya, kelak mereka akan melihat balasan yang mereka kerjakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa nama Allah Subhanahu Wa Taala itu ada 99. Barang siapa yang menghafalnya, maka kelak dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada materi kali ini, kita akan pelajari 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Kita lihat yang pertama, Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Aktivitas makhluk Allah ketahui. Peristiwa yang akan terjadi pun Allah Subhanahu wa taala ketahui. Dengan kata lain, pengetahuan Allah sangat luar biasa. Anak-anak Bapak semuanya, firman Allah dalam surat Al-An'am ayat surat ke-6 ayat 59 bisa anak-anak baca di rumah tentang dalil Al-Asmaul Husna Al-Alim. Untuk mewujudkan kepercayaan kita kepada Asmaul Husna Al-Alim dapat diwujudkan dengan cara yang pertama, terus-menerus mencari ilmu dengan cara belajar dan merenungkan ciptaan Allah. Tetapi ingat, jika Allah memberikan kelebihan kepada kita, jangan merasa pandai. Apabila kita sudah berilmu, tetaplah rendah hati.
Yang kedua, Asmaul Husna Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha waspada. Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah ciptakan makhluk ini bermiliar-miliar, tapi detailnya Allah tidak pernah melupakan. Tidak satu penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha waspada. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 16, "Wallahu khabirum bima ta'malun." Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Untuk mewujudkan keimanan kita kepada Asmaul Husna Al-Khabir dapat kita lakukan dengan cara: satu, hendaklah kita waspada, cermat terhadap apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Cermatlah kita, waspadalah kita, baik di rumah, di sekolah maupun tempat lain. Orang yang waspada akan mendapatkan hasil yang maksimal dan tidak akan pernah menyesal. Asmaul Husna yang ketiga kita pelajari adalah As-Sami'. Asmaul Husna As-Sami' artinya adalah maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas dan tidak ada satupun suara yang terlepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Subhanahu wa taala maha mendengar lagi maha mengetahui. Perilaku yang mencerminkan kita beriman kepada Asmaul Husna As-Sami' adalah kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik, berguna, karena Allah mendengar yang kita ucapkan. Bahkan yang terbesit di dalam hati pun Allah Subhanahu wa taala bisa mendengarnya. Kita harus menjadi orang yang peka terhadap informasi, dan kita harus bisa memilih informasi yang baik dan buruk. Asmaul Husna yang keempat kita pelajari adalah Al-Basir. Asmaul Husna Al-Basir artinya adalah maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu, walaupun itu lembut ataupun kecil. Allah mengetahui melihat apa yang ada di langit dan di bumi dan alam semesta ini. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib yang ada di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Perilaku kita yang mencerminkan kita yakin pada Asmaul Husna Al-Basir adalah hendaklah kita selalu berusaha maksimal untuk melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta ini sebagai bahan renungan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang segala persoalan di selain kita. Namun jangan lupa, kita juga harus selalu introspeksi diri, melihat kelebihan dan kekurangan kita. Apa hikmah yang kita dapatkan ketika kita belajar tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Hati menjadi tenang, tidak gelisah, sepanjang hidup akan beruntung, tidak akan pernah rugi. Mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.